Sedulur semua, Profesor Jiang Shuiqin yang dijuluki Nostradamus dari Cina baru saja menjatuhkan bom prediksi yang membuat Amerika gemetar dan Tiongkok berkeringat. Apakah Indonesia akan menjadi korban terjepit di antara dua raksasa, atau justru kita yang akan memperoleh berkah di atas puing-puing ekonomi barat? Ini bukan sekedar ramalan receh. Ini adalah hitungan matematik sejarah yang bikin merinding. Hari ini kita tidak bicara pertanda alam, kita bicara strategi bertahan hidup. 6 prediksi Profesor Jiang Shuiqin ini akan mengubah cara Anda melihat masa depan anak cucu kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bedah lebih mendalam, silakan tulis doa dan harapan panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi sedulur semua yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita semua terkabul. Prediksi yang pertama, pertemuan raksasa Trump dan China di bulan April 2026. Prediksi pertama ini sangat krusial. Profesor Jiang Shuiqin melihat di bulan April 2026 nanti, Donald Trump kemungkinan besar akan melakukan kunjungan bersejarah ke Cina. Ini bukan sekedar kunjungan biasa, sedulur semua. Ini disebut sebagai Grand Bargain atau tawar-menawar besar. Tujuannya apa? Untuk menata ulang aturan main ekonomi dunia. Tapi ingat, ini ibarat main api. Kalau salah langkah, gesekan ekonominya justru bisa membuat pasar global gempar. Kita di Indonesia harus siap-siap. Karena kalau dua raksasa ini bersin, kita yang di Asia bisa kena flu. Prediksi yang kedua, lubang hitam di Timur Tengah perangkap Iran. Ini yang paling bikin merinding. Profesor Jiang memprediksi Amerika Serikat akan terjebak dalam konflik terbuka dengan Iran. Beliau menyebutnya sebagai The Iranian Trap. Bukan berarti Amerika hancur secara fisik, tapi martabat dan pengaruhnya sebagai polisi dunia akan terkuras habis di sana. Ini akan menjadi titik balik di mana kekuatan Barat mulai memudar secara signifikan di mata dunia. Dampaknya, harga minyak dunia bisa melonjak drastis, dan ini pasti akan memukul kantong kita semua di Indonesia. Prediksi yang ketiga, badai di sektor finansial dan logam mulia. Selanjutnya, tahun 2026 disebut sebagai tahun penagihan utang. Segala kebijakan ekonomi yang terlalu banyak mencetak uang di masa lalu akan menemui puncaknya. Profesor Jiang Shuiqin menyoroti pasar perak atau silver akan ada gejolak besar di sana. Bagi sedulur semua yang hobi investasi, ini peringatan agar tidak terlalu spekulatif. Mata uang kertas akan mengalami ujian berat karena hilangnya kepercayaan publik. Intinya, ekonomi 2026 akan sangat volatil atau naik turun dengan tajam. Yang keempat, jalur sutra energi Rusia dan Asia. Karena Timur Tengah membara, Asia terutama Cina tidak mau ambil risiko. Mereka akan mengalihkan ketergantungan energinya ke Rusia. Jalur-jalur pipa gas dan minyak dari Rusia ke Asia akan dipercepat. Ini akan membentuk blok ekonomi baru di timur yang sangat kuat. Indonesia posisinya strategis di jalur maritim. Kita harus pintar-pintar menempatkan diri agar tidak hanya jadi penonton di tengah pergeseran kekuatan energi ini. Yang kelima, redupnya konflik Ukraina dan Rusia. Menariknya, saat Timur Tengah memanas, Profesor Jiang meramal konflik di Ukraina justru akan mulai mendingin atau mencapai titik jenuh. Perhatian dunia, terutama Amerika, akan terpecah ke Iran dan wilayah Indo-Pasifik. Rusia kemungkinan besar akan lebih bebas bergerak dan mulai aktif mencampuri urusan keamanan di wilayah Asia. Yang keenam, Indonesia di persimpangan jalan, sebuah tekanan besar yang menimpa Indonesia.
Lalu bagaimana dengan nasib negara kita tercinta Indonesia? Profesor Jiang memberi sinyal bahwa Indonesia akan menghadapi tekanan diplomatik paling berat sepanjang sejarah modern manusia. Kita akan dipaksa memilih. Amerika di bawah Trump akan menekan kita untuk menjauhi Cina. Di sisi lain, Cina akan menawarkan janji manis berupa investasi infrastruktur dan keamanan. Indonesia harus teguh dengan prinsip bebas aktif. Kalau kita goyah, stabilitas ekonomi dalam negeri bisa jadi taruhannya. Jadi, apakah kita harus takut? Tidak. Wong Jawa bilang, lirboyo kadi purwo. Kita harus kembali ke jati diri, mandiri pangan, mandiri energi, dan jangan mau diadu domba oleh kepentingan asing. Ingat, prediksi ini adalah peringatan agar kita eling lan waspodo. Jangan sampai kita jadi kancil yang mati di tengah perkelahian gajah. Menurut panjenengan semua, apakah Indonesia sudah cukup kuat untuk menghadapi badai 2026 ini? Tulis pendapat panjenengan semua di kolom komentar. Matur sembah nuwun, rahayu, rahayu, rahayu. Suradira Jaya ningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.